Chapter 2, Warga. Pukul 6 pagi, Marsha yang masih menggunakan kaos dan celana training panjang sedang berada di luar untuk berjalan keliling kota di mana sudah ada beberapa orang yang beraktivitas. Dia lalu melihat Luna yang sudah bangun dari tadi sedang asik ngobrol dengan salah satu warga. Dia selalu cepat akrab dengan orang lain, puji Marsha dalam hati. Dia lalu melihat ada seorang warga yang sedikit kesusahan mendorong gerobak berisi batu bata. Perempuan tersebut dengan sigap segera membantunya. "Ada pengkhianat! Ada pengkhianat! Ada pengkhianat!" teriak seseorang yang membuat Marsha dan Luna terkejut, tapi tidak dengan warga lain yang seolah sudah terbiasa. Marsha lalu melihat laki-laki botak berumur sekitar 34 tahun dengan hanya menggunakan mantel panjang dan celana dalam sedang lari keliling kota sambil meneriakkan kalimat yang sama berulang kali. Perempuan tersebut berniat menghentikan orang aneh itu karena mengganggu ketenangan, tapi warga yang dibantu Marsha tadi justru melarangnya. "Biarkan saja, dia setiap pagi selalu melakukan hal tersebut," kata warga yang ditolong Marsha. Orang itu namanya Tonpa dan dia menjadi gila seperti itu akibat sahabatnya diculik oleh monster. Setelah membantu warga tadi, Marsha segera menghampiri Luna yang juga sudah selesai mengobrol. "Marsha, aku menemukan petunjuk menarik," kata Luna yang dari tadi sibuk bertanya dengan beberapa warga. "Petunjuk apa?" tanya Marsha penasaran. "Sebelum itu aku ingin minta tolong kamu hampiri Om Tonpa di rumahnya. Coba cari tahu kenapa dia setiap pagi selalu teriak mengatakan ada pengkhianat. Mungkin saja dia punya informasi yang dapat memperkuat petunjuk yang kudapatkan." Luna lalu memberitahukan lokasi tempat tinggal Tonpa. "Selamat pagi Ketua," sapa Hiro yang habis melakukan jogging pagi sambil membawa keranjang berisi beberapa buah apel. "Tumben kamu mau mengeluarkan uang untuk beli buah," kata Luna yang sedikit terkejut mengingat temannya itu selalu menghabiskan uangnya untuk membeli daging. Hiro tersenyum riang. "Ini gratis kok, tadi aku memetiknya dari kebun orang." "Tapi kamu sudah izin sama pemilik kebunnya kan?" tanya Luna sedikit panik. "Memang perlu izin?" tanya Hiro dengan santai dan mulai mengambil satu apel untuk dimakan. Marsha langsung menjewer telinga Hiro dengan kencang sampai membuat laki-laki tersebut meringis kesakitan. Dia lalu menyeret Hiro untuk kembali ke kebun apel tadi dan minta maaf kepada pemiliknya serta membayar apel yang telah diambilnya. "Marsha, kamu ajak Hiro sekalian ke tempat Tonpa," minta Luna yang dijawab Marsha dengan mengangkat jempol kanannya. Luna lalu pergi untuk mengunjungi toko senjata yang ada di barat pulau untuk mencari informasi. Setelah 1 jam jalan kaki, dirinya akhirnya sampai di sebuah tenda yang cukup besar dan sangat lebar. Perempuan tersebut lalu masuk ke dalam dan tiba-tiba meluncur sebilah pisau ke arah wajahnya, namun dia berhasil menghindarinya dengan mudah. Ya ampun, ternyata manusia, seorang laki-laki berusia 51 tahun. Dengan perutnya yang buncit terlihat panik. "Maaf, tadi aku merasakan sesuatu yang memiliki aura kekuatan yang luar biasa akan masuk dan setauku tidak ada di pulau ini yang memiliki aura sebesar itu. Sehingga aku pikir kalau yang akan masuk tadi adalah monster." "Anda bisa mendeteksi aura kekuatan seseorang?" tanya Luna kagum sampai lupa kalau sebelumnya dirinya habis diserang. Pemilik toko senjata menunjukkan cincin putih yang ada di jari telunjuknya. "Ini adalah item yang dapat mendeteksi aura kekuatan seseorang. Jika ada orang yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dariku, maka cincin ini akan membuat jari telunjukku hangat. Semakin besar kekuatannya, maka rasa hangat yang diberikan cincin ini juga akan menyebar ke seluruh tubuhku. Wah, item ini sangat berguna untuk menghadapi musuh. Apa Anda menjualnya?" tanya Luna yang tertarik. "Maaf,
Aku hanya punya satu saja dan ini kudapatkan dari mantan istriku. Pemilik toko kemudian memandangi Luna dari atas ke bawah. Aku tidak pernah melihatmu di pulau ini, apa kamu seorang turis? Bukan, aku dari grup Armageddon yang disewa pemimpin kalian untuk membasmi monster yang menyerang pulau ini. Namaku Luna. Wah, jadi Pak Aris berhasil menyewa grup pemburu monster. Pemilik toko senjata langsung gembira dan mengajak salaman. Perkenalkan, namaku Taraf, pemilik toko senjata ini. Apakah Anda punya informasi atau petunjuk sesuatu mungkin terkait serangan monster yang menyerang pulau ini? Tanya Luna penasaran. Sayang sekali nona muda yang cantik, aku tidak punya petunjuk. Taraf terlihat kecewa karena tidak bisa membantu, namun tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tunggu sebentar, aku tidak tahu apa ini berguna atau tidak. Tapi seingatku Tonpa punya bulu dari monster yang pernah menyerang kami. Benarkah? Luna terlihat antusias. Seingatku dia masih menyimpannya sampai sekarang di rumahnya. Tapi kalau kamu ingin menemuinya maka ingat saranku ini. Jangan pernah mengejeknya gila. Dan kalau dia tanya apakah kamu percaya dengannya atau tidak, maka jawablah kalau kamu percaya. Memangnya apa yang terjadi kalau kita mengejeknya gila atau bilang tidak percaya dengannya? Tanya Luna yang mendapatkan perasaan tidak enak. Tonpa akan langsung sangat marah dan mengambil palu untuk menyerang lawan bicaranya itu, jawab Taraf yang sedikit sedih mengingat kejadian tersebut. Dia memang terlihat seperti orang stres, tapi sebenarnya Tonpa hanya butuh teman bicara yang mau percaya dengannya. Luna hanya bisa terdiam dan merasa menyesal karena menyuruh Marsa dan Hiro menghampiri Tonpa, di mana yang satu gampang emosi dan satunya lagi justru akan sangat senang kalau ada yang menyerangnya menggunakan senjata. Sementara itu Nathan yang baru bangun terlihat bingung karena semua temannya telah pergi. Dia lalu ikutan untuk pergi keliling kota di mana matanya langsung fokus ketika menemui toko potion. Laki-laki tersebut dengan sedikit ragu mencoba masuk ke dalam. Selamat datang, kata pemilik toko potion yaitu perempuan berusia sekitar 60 tahun yang menggunakan penutup mata bagian kiri. Apa Anda seorang bajak laut? Tanya Nathan yang terdiam di dekat pintu. Pemilik toko potion tertawa mendengar pertanyaan Nathan. Sayangnya bukan, aku memakai penutup ini karena mata kiriku sakit. Aku pikir Anda bajak laut. Nathan terlihat lega dan mulai berjalan mendekati konter meja. Mata kiriku ini sakit disebabkan karena kemarin lusa aku berusaha membuat portal untuk memanggil naga agar bisa melindungi pulau ini, kata pemilik toko potion sambil mengelus penutup matanya. Mendengar perkataan pemilik toko potion tersebut membuat Nathan langsung berbalik badan dan berniat untuk segera keluar. Dia merasa sepertinya lawan bicaranya sedang tidak sehat. Tapi pemilik toko kembali tertawa dan mengatakan dia hanya bercanda. Namaku Rami, kamu pasti anggota dari grup pemburu monster kan? Tebak Rami yang sudah mendengar berita kedatangan grup Armageddon. Betul, namaku Nathan. Rami terlihat sangat senang karena akhirnya bertemu dengan salah satu anggota Armageddon. Dia lalu mengambil botol potion kecil dari sakunya untuk menunjukkannya pada Nathan. Ini adalah potion yang kubuat dengan menghabiskan waktu 1 minggu tanpa tidur. Benarkah? Nathan terlihat antusias, apalagi di botol potion tersebut terdapat stiker tengkorak. Apa fungsi potion ini? Rami mulai mendekatkan kepalanya untuk berbisik dan ekspresinya terlihat sangat serius. Hal ini membuat Nathan jadi merinding dan membayangkan potion tersebut sepertinya sangat berbahaya, sehingga harus hati-hati dalam menggunakannya. Ini adalah potion penumbuh rambut, jawab Rami dengan serius. Suasana di dalam toko potion itu langsung hening sesaat. Bersambung.